Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Aviandro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang cara mengganti keyboard tanam pada laptop. Keyboard jenis ini, cara penggantiannya harus membuka casing terlebih dahulu, sehingga kita memerlukan beberapa alat. Yang pertama adalah obeng, kemudian yang kedua pengungkit atau untuk mencongkel casing. Kemudian yang ketiga yaitu solder, kita gunakan untuk memasang pengait yang nantinya akan digunakan untuk menempelkan keyboard pada frame atau pada casing laptop. Sebelum kita bisa melakukan penggantian, pertama kita harus membuka terlebih dahulu baut-baut yang menempel pada laptop. Pada laptop yang saya gunakan kali ini yaitu menggunakan Asus tipe A407 atau juga sama dengan X407. Pertama kita lepaskan semua bautnya, dan pada laptop ini ada 3 tipe baut, yaitu yang pendek, kemudian sedang, dan yang panjang. Pada penempatan bautnya kita pastikan atau kita ingat-ingat sehingga saat nanti kita memasang kembali tidak terjadi kesalahan. Jadi harus sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita bisa melakukan pelepasan atau kita buka backdoor ataupun frame yang ada di laptop. Mungkin nanti beberapa laptop ada yang framenya, maksud saya ada yang keyboardnya menempel di frame depan, ada juga yang keyboardnya nanti harus membongkar mesin terlebih dahulu karena posisi mesin sama keyboard itu menempel dalam satu tempat, sehingga untuk bisa melakukan penggantian kita harus membuka casing, kemudian melepaskan mesin atau motherboard, baru selanjutnya kita bisa melakukan penggantian atau pengangkatan pada keyboard yang menempel di bodi laptop. Setelah kita lepaskan semua baut, kemudian kita mulai melakukan pencongkelan atau dibuka laptopnya seperti pada gambar. Kita harus melakukan dengan hati-hati agar casing laptop tidak mengalami kerusakan, karena casing ini termasuk cukup tipis sehingga harus kita lakukan dengan hati-hati. Setelah kita melakukan pelepasan pada pengait-pengait yang menempel di bodi, kemudian kita angkat frame bagian depan atau bagian atas. Kita angkat perlahan, jangan dulu langsung dilepas, karena ada kabel fleksibel yang menghubungkan antara keyboard dan touchpad ke motherboard, sehingga harus kita lepaskan dulu seperti pada video. Pengaitnya kita lepas, kemudian kita tarik fleksibelnya, dan juga pada touchpad seperti di video kita perhatikan, nah di situ ada pengait warna hitam, itu kita congkel terlebih dahulu, kemudian kita lepaskan kabelnya seperti itu, baru kita angkat frame serta keyboard yang menempel di atasnya. Selanjutnya setelah frame kita angkat dari bodi laptop, kita perhatikan posisi keyboard, apakah masih ada pengait atau baut yang mungkin menempel atau baut yang digunakan untuk mengaitkan touchpad biasanya itu juga biasanya menempel pada keyboard, sehingga harus kita lepas. Kemudian kalau ada plastik seperti di video, plastik fungsinya untuk menghindari konsleting pada motherboard, sehingga harus kita lepas dengan perlahan agar tidak rusak, untuk nanti bisa kita pasang kembali. Setelah dipastikan aman, kemudian kita bisa mulai melakukan pelepasan pin atau kita congkel seperti di video. Bisa mulai dari kanan atau kiri, nanti bisa disesuaikan. Mulai kita lepaskan pin-pin yang mengaitkan keyboard sama frame seperti di video. Kemudian kita lepaskan, tangan kiri menahan frame dan tangan kanan menarik keyboard. Kita lakukan dengan hati-hati agar frame keyboard tidak mengalami kerusakan atau tidak patah. Setelah keyboard bisa kita angkat, kemudian kita pastikan bahwa frame atau yang lainnya tidak ada yang rusak. Selanjutnya bisa kita siapkan keyboard baru yang akan kita gunakan untuk mengganti.
Sebelum kita pasangkan atau kita solder, pastikan dulu bahwa keyboard posisinya sudah tepat, sudah pas, tidak miring, dan juga tidak ada yang terganjal sehingga nanti fungsi keyboard tidak akan terganggu. Kemudian kita bisa mulai melakukan soldering mulai dari ujung-ujung atau mulai dari pojok, sehingga untuk memudahkan nanti biar keyboardnya terkunci atau tidak bergerak-gerak, kita mulai dari pojok-pojok, kemudian nanti bisa kita solder ke semua lubang atau pengait yang sebelumnya sudah ada untuk mengaitkan keyboard yang lama. Untuk soldering ini bisa kita lakukan pada pojok-pojok, kemudian pada pinggir, dan juga beberapa di titik di tengah. Tidak harus semuanya, namun jika ingin maksimal, maka bisa dilakukan soldering pada semua titik atau semua lubang pengait yang sudah disediakan. Setelah semua pengait kita pasang, selanjutnya kita pastikan keyboard sudah terpasang dengan rapi dan baik. Kemudian kita pasang kembali plastik penutup seperti sedia kala. Plastik ini fungsinya untuk menghindari konsleting, jadi harus dipasang dengan benar. Setelah melakukan pemasangan plastik, selanjutnya frame dan keyboard baru bisa kita pasangkan kembali ke laptop seperti pada video. Untuk pemasangannya harus kita perhatikan benar-benar agar tidak terjadi konsleting. Kita pastikan tidak ada kabel yang terlepas. Kemudian kita pasangkan kembali framenya ke laptopnya. Kita masukkan ke slot seperti sedia kala. Kita lakukan dengan hati-hati. Kemudian pengaitnya kita kuncikan kembali seperti di video. Kemudian fleksibel untuk touchpad juga kita pasang kembali. Pastikan untuk pemasangan pas presisi sehingga tidak terjadi kerusakan. Setelah dipastikan pemasangannya sudah benar, kemudian bisa kita tutup kembali frame ke bodi laptop. Untuk selanjutnya, sebelum kita kembali memasang baut yang terpasang di bodi laptop, sebelumnya kita tes terlebih dahulu fungsi dari keyboard apakah sudah pasti normal atau belum, sehingga apabila nanti ditemukan kesalahan, kita tidak perlu kembali membongkar bautnya untuk mempermudah. Untuk pengetesan keyboard bisa kita lakukan dengan membuka Microsoft Word atau bisa juga menggunakan aplikasi khusus, yaitu menggunakan keyboard test portable. Nanti aplikasi akan saya cantumkan di kolom komentar, barangkali mau di-download nanti bisa. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Setelah aplikasi keyboard test portable terbuka, kemudian kita tekan semua tombol yang ada pada keyboard untuk memastikan tombol-tombol tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk tombol yang normal, nanti warna keyboard dari hitam akan berubah menjadi hijau. Itu artinya keyboard berfungsi dengan normal. Apabila nanti ada yang tetap berwarna hitam, itu artinya keyboard belum berfungsi atau masih rusak. Dan apabila ada yang berwarna merah, artinya keyboard menekan sendiri secara terus-menerus. Jadi artinya keyboard itu masih ada kerusakan sehingga perlu kita servis atau kita ganti dengan yang lainnya. Setelah sudah selesai, kemudian laptop kita matikan, kita shutdown. Selanjutnya baut-baut yang tadi sudah kita lepaskan, kita pasang kembali dengan posisi yang benar sesuai dengan ukuran baut. Jika panjang dimasukkan ke yang panjang, jangan sampai terbalik, karena nanti kalau terbolak-balik biasanya nggak pas dan casingnya bisa rusak atau menonjol ya. Jadi ini contohnya baut seperti ini, ada yang pendek, ada yang panjang. Untuk yang pendek biasanya terletak di ujung bagian depan laptop dan juga di pojok-pojok. Sedangkan untuk yang panjang biasanya baut itu letaknya di tengah laptop atau di bagian laptop yang paling tebal sebagai untuk mempermudah agar kita memasangnya tidak kesulitan. Bisa kita perlihatkan posisi bodi mana yang tebal. Nah, itu biasanya menggunakan baut yang paling panjang seperti itu. Setelah baut semua terpasang dengan benar, kemudian terakhir nanti bisa kita tes kembali untuk memastikan
apakah keyboard sudah normal atau belum. Dan apabila nanti mungkin ada pertanyaan atau hal yang masih belum jelas, atau menemui kendala-kendala lain, bisa dikonsultasikan atau ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih.